Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Yang saya hormati Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Yang kami hormati Bapak Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Bapak Yonas Markus Tuhuleru. Yang kami hormati teman-teman di sini kami sampaikan sudah hadir Kepala Pusat Pemberitaan RRI Bapak Bambang Dwiana. Lalu ada beberapa tenaga ahli di sini, Pak Aris, Pak Hari, terima kasih sudah hadir. Teman-teman peliput Puarta yang sudah memenuhi undangan kami untuk menghadiri konferensi pers kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh RRI, yaitu kerjasama RRI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau kerjasama RRI dengan Kemendikbudristek, yaitu membuka kegiatan magang. Saya, Winnie Zulianda, akan mengawal kegiatan ini. Secara teknis kita akan sharing pemaparan ataupun apa konsep dari kerjasama antara RRI dengan Kemendikbudristek tentang kampus merdeka ini bersama dua orang direktur layanan pengembangan usaha dan direktur program. Lalu pada kesempatannya nanti kami akan buka kesempatan untuk teman-teman langsung bertanya kepada dua orang narasumber kita. Jadi silahkan, waktu cukup banyak, sekarang sudah pukul 16.53, hampir pukul 17. Mudah-mudahan pada pukul 17.30 kita bisa selesaikan, atau jika butuh waktu yang lebih panjang atau wawancara khusus, eksklusif untuk hanya media masing-masing kami juga bisa siapkan. Tapi kita harus tuntaskan dulu di sesi preskon ini. Baik teman-teman, untuk mengetahui bagaimana bentuk program yang akan di-launch atau sudah di-launch secara resmi hari ini oleh tim direktorat atau direksi kami, direksi RRI. Kita akan langsung ikuti pemaparan dua orang direktur. Kita akan awali Pak Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Oh silakan Pak Yonas, Pak Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, silakan Pak. Cik. Baik, terima kasih Mbak Weni, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Mungkin bisa buka masker ya, karena memang lagi agak sedikit melandai. Baik, RRI sebagai lembaga negara yang memang salah satu tugas dan fungsinya itu adalah melakukan diseminasi informasi kepada publik dengan beragam kegiatan dan program, menyadari sungguh bahwa kemudian RRI juga menjadi bagian daripada negara ini dalam mempersiapkan kader-kader bangsa yang mumpuni, terutama pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Berkaitan dengan itu, maka dengan adanya program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini menjadi peluang besar bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk dapat bekerja sama menerima para mahasiswa yang ingin magang di RRI dan mengenal seluk-beluk dan tugas fungsi jurnalistik teristimewa itu. Nah karena itulah kemudian atas inisiatif direksi atau Pak Dirut dan semua kelompok yang ada di dalam Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Khusus bagi mahasiswa yang berada pada semester 5 ke atas. Gitu ya. Jadi mahasiswa dari semua jurusan yang ada di seluruh Indonesia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk magang pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah yang pertama, mereka akan belajar tentang bagaimana membuat karya-karya jurnalistik, baik itu pada media-media platform maupun media digital lainnya. Apalagi kemudian kita tahu bahwa disrupsi teknologi saat ini berkembang dengan pesatnya, dan karena itu RRI membuka program Kampus Merdeka dengan menerima paling sekitar 50 mahasiswa yang akan magang di LPP RRI. Manfaat kepada RRI adalah teman-teman atau mahasiswa yang magang di RRI, selain mereka belajar, akan diberikan kontribusi terhadap bagaimana membuat karya jurnalistik,
yang baik, baik itu dalam terestrial maupun yang di media platform. Manfaat bagi RRI adalah mahasiswa-mahasiswa ini kemudian akan dijadikan sebagai jurnalis, ya, akan dijadikan jurnalis untuk mengekspos berbagai informasi yang sekiranya itu menjadi layak untuk dikonsumsi oleh publik. Sekira itu yang bisa kami sampaikan. Pertama, bahwa kemudian RRI harus bisa memposisikan diri sebagai bagian integral dari semua kementerian lembaga yang ada di Republik Indonesia, mempersiapkan generasi muda menuju tahun emas 2045, khusus buat generasi muda yang ada di Indonesia. Terutama bagi mereka yang kemudian berminat dan tertarik untuk mengabdi dan berkarya pada media-media semisal Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Ya, perlu saya tambahkan di sini bahwa RRI itu mempunyai tugas, ya, 3. Yang pertama adalah Lembaga Penyiaran Publik itu, tugas yang pertama adalah mengedukasi. Tugas yang kedua adalah memberikan informasi. Yang ketiga adalah memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Dalam konteks memberikan edukasi dan juga dalam konteks untuk mewujudkan cita-cita negara yang sesuai dengan amanah Undang-Undang 45, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini, maka lembaga penyiaran publik seperti apa yang disampaikan oleh Mas Yonas tadi, itu membuka seluas-luasnya kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk magang di RRI yang diberi label magang Kampus Merdeka ini. Nah, ini sangat penting sekali bagi RRI dan saya kira ini peluang emas yang harus ditangkap oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita akan mencetak mahasiswa ini sebagai jurnalis yang betul-betul bertanggung jawab. Dia punya kebebasan bertanya, dia punya kebebasan berpikir, ya, freedom, tapi dimiliki dengan wisdom. Artinya kita akan mencetak manusia-manusia, anak muda di Indonesia ini ke depan sebagai manusia yang punya kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Freedom must be managed by wisdom. Itulah yang akan kita lakukan. Kita akan mencetak jurnalis yang multiplatform, ya. Tidak hanya piawai dalam menulis berita yang objektif dan akurat sesuai dengan unsur-unsur jurnalistik, tetapi dia punya kepiawaian bagaimana dia membuat sebuah karya jurnalis dalam bentuk audio, dalam bentuk video, ya, yang kemudian tidak hanya 2 itu saja, tapi bagaimana dia mempunyai kemampuan menulis teks yang objektif dan akurat sehingga betul-betul menjadi seorang jurnalis yang punya identitas keindonesiaan. Nah, inilah yang menjadi penting bersama-sama karena RRI mempunyai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosialnya apa? Menjaga konstitusi dan menjaga institusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang akan kita lakukan. Nah, lalu bagaimana mekanismenya? Pertama-tama, ya, kita akan melakukan rekrutmen mahasiswa ini di seluruh Indonesia, ya. Yang sekarang ini memang jumlahnya sedikit, tapi inilah titik awal yang akan kita lakukan, ya, untuk mencetak mahasiswa 50 ini yang selama 2 bulan kita godok di suatu tempat diklat, katakanlah seperti itu, 2 bulan yang dicetak, di brainwash, ya, diberikan bagaimana karya jurnalistik yang multiplatform ini, yang bagaimana dia mengambil gambar yang bagus, bagaimana mengambil video yang bagus, bagaimana mengambil konten yang bagus. Ini akan kita cetakkan kepada mahasiswa ke depan. Nah, alumni ini, ya, setelah dicetak 2 bulan, baru mereka ini nanti akan magang di RRI di seluruh Indonesia, itu 3 bulan. Nah, lalu pertanyaannya, setelah 3 bulan kemana nih? Inilah aset RRI, ya, yang tidak bisa lepas begitu saja. Karena kita sudah mendidik selama 2 bulan dan kemudian totality 5 bulan. Dan itu SKS-nya 20, ya. 20 SKS yang luar biasa sekali. Ini saya kira RRI tidak bisa melepas begitu saja. Dan ini kita RRI akan membangun hubungan profesional dan hubungan emosional kepada mahasiswa yang sudah kita rekrut 50 ini. Dan mudah-mudahan ke depan tidak hanya 50, tapi 100, katakanlah seperti itu, dan berikutnya 100, sehingga teman-teman yang kita cetak ini, wartawan yang kita didik ini, itu bagaimana berkarya di Radio Republik Indonesia.
dan bisa berkarya juga di media-media lain. Sehingga mereka itu sudah sangat fasih, ibaratnya seperti itu, sudah sangat bisa bagaimana dia menulis untuk kepentingan tiga multiplatform ini. Ini yang menjadi penting dan ini menjadi sangat luar biasa bagi RRI, karena apa? RRI akan melakukan amanahnya, yang melaksanakan amanahnya yaitu melakukan pengabdian kepada publiknya. Karena bagi saya LPP RRI itu tidak hanya lembaga penyiaran publik, tetapi LPP ini sama halnya lembaga pengabdian pada publik. Inilah sebagai bentuk pengabdian RRI kepada masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Mari bergabung mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini ya untuk menjadi jurnalis, tidak hanya sekedar jurnalis. Mudah-mudahan ke depan ini ya, ini tidak hanya jurnalis, karena kita akan butuh yang namanya announcer. Kita nanti ke depan bisa jadi, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, kita akan mencetak bagaimana seorang announcer itu terlahir orang-orang hebat, jurnalis-jurnalis hebat, terlahir dari Kampus Merdeka ini, dan announcer-announcer hebat terlahir dari Kampus Merdeka ini. Saya kira itu prolognya. Terima kasih. Baik. Sebelum ke teman-teman wartawan, mungkin ada detail informasi lain yang ingin disampaikan Pak Yonas atau Pak Direktur. Baik Mbak Weni, jadi pasti teman-teman wartawan akan bertanya ketika 50 peserta mahasiswa magang ini selama 2 bulan dibekali di Jakarta terkait dengan prinsip-prinsip karya jurnalistik dan teknis-teknis lainnya, baik itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan video macam-macam, pasti akan bertanya, ini teman-teman mahasiswa ini akan dikumpulkan di mana dan mendapatkan apa di situ. Nah, selama 2 bulan dari 5 bulan program Kampus Merdeka, maka sebagaimana dikatakan oleh Pak Dir PP tadi, selama 2 bulan ini mereka akan dikumpulkan di Ditmendiklat, kemudian ditingkatkan kapasitas diri. Mereka juga akan mendapatkan insentif selama berada di Jakarta. Besarannya tentu insentif itu akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kita berharap apa yang kita lakukan itu benar-benar memenuhi persyaratan-persyaratan yang diisyaratkan untuk itu, terutama untuk pembiayaannya. Jadi ada standar yang memang secara khusus itu disetujui oleh Kementerian Keuangan. Besarannya berapa itu masih menjadi rahasia kita. Nanti kepada para wartawan, para mahasiswa ini akan diberikan insentif selama 2 bulan belajar di Pusditmendiklat. Setelah itu mereka akan kembali 3 bulan untuk mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan selama 2 bulan menjadi wartawan ataupun jurnalistik yang profesional. Saya kira itu, ya. Baik, ada lagi mungkin Pak? Baik, kita langsung ke teman-teman wartawan yang ingin mendapat informasi lebih jauh. Ada mikrofon di meja paling depan atau bisa di-share nanti ke tempat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan menyebutkan nama dan media sebelum pertanyaan kemudian diarahkan ke Direktur Pak Mistam atau Pak Yonas, silahkan. Pak, selamat sore. Mau bertanya aja, ini sebenarnya program ini tuh rutin dilaksanakan atau tidak? Terus alasan kenapa hanya menerima 50 mahasiswa itu kenapa, Pak? Terima kasih. Baik, yang pertama mungkin saya lebih kepada program ini apakah dia hanya insidentil sifatnya, temporer, atau berkesinambungan. Kami sudah berkomitmen, RRI berkomitmen bahwa program ini akan terus berkesinambungan. 50 mahasiswa ini menjadi pilot project pertama program Kampus Merdeka yang akan dilakukan. Kita berharap dari 50 ini akan muncul generasi-generasi unggul yang mampu memberikan kontribusi kepada negara. Gitu ya. Jadi program ini akan terus berlanjut setiap tahunnya sepanjang ada program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami bangga, kami merasa optimis bahwa melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, kita akan mencetak generasi-generasi unggul yang berkaitan dengan media. Itu. Yang berikut.
Sudah Oke, semuanya, Mbak? Baik, baik mohon Tes, tes. sebut nama dan medianya mungkin Mbak. Izin Bu, saya Tutar dari Pro3. Baik, Ya, yang mau saya tanyakan mungkin ini kan berkaitan juga dengan SKS seperti itu. Apakah program ini juga sertifikasinya sudah jelas gitu? Maksudnya sudah ada pengakuan dari Kemendikbud atau bagaimana Pak? Mungkin itu Pak penegasannya. silakan Pak. Baik. Karena ini program kerjasama antara kementerian lembaga, maka sudah dapat dipastikan setiap peserta magang mahasiswa akan mendapatkan sertifikat yang sah, yang legal, gitu ya. Sehingga kita berharap secara legalitas formal sertifikat itu akan memacu teman-teman mahasiswa untuk terus berkreatif, ya. Jadi sudah kita sepakati bersama bahwa program magang di RRI untuk 50 mahasiswa selama menimba 20 SKS itu akan mendapatkan sertifikat. Gitu. Terima kasih. Iya, silakan. Makasih, saya Bambang dari Pos Kota. Saya ingin tanya, ini untuk seleksi pesertanya itu yang menentukan RRI atau dari Kemendikbud ya? Terus itunya persyaratannya kelolosan itu apa aja Pak? Nilainya atau dulu-duluan mendaftar atau bagaimana? Atau wakil dari provinsi ya? Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang dari Pos Kota. Silakan. Ya, yang lolos nantinya itu yang jelas dari semesternya itu semester 5 ke atas. Yang lolos pula tentu saja yang memenuhi kompetensi dari sisi administratif, dari segi kompetensinya. Ya, jadi teman-teman yang nanti masuk yang ingin magang di sini itu tidak asal comot begitu, karena ada tim yang menseleksi sendiri, dan tim itu tidak hanya sebatas dari Kemendikbud, tetapi tim juga yang sudah dibentuk dari Radio Republik Indonesia. Dan ini nanti kita akan mencari yang terbaik dari yang terbaik, tentu saja demikian, karena memang kuotanya sementara 50, ya, yang sementara saya yakin sekali ini kita peruntukkan kepada kawan-kawan yang calon-calon jurnalis se-Indonesia, ya. Makanya nanti ini katakanlah sekarang ini 50. Berikutnya setelah 5 bulan ini kan kita buka setiap kita harapkan 1 semester ya. Mudah-mudahan 50 ini sebagai pilot project ini sehingga tahun 5 bulan 6 bulan ya, semester berikutnya itu 100 katakanlah seperti itu. Karena apa? Kita sangat berharap sekali kita bisa mendidik calon-calon broadcaster se-Indonesia ini. Itu merupakan kebanggaan sendiri bagi Radio Republik Indonesia kalau toh nanti alumni dari Kampus Merdeka ini, alumni dari Radio Republik Indonesia bisa berkarya di berbagai media yang ada di Indonesia ini. Saya kira Mas, itu terima kasih. Terima kasih Mas Bambang dari Pos Kota, ada lagi? Iya. Silakan untuk yang masih punya beberapa pertanyaan, mungkin karena memang untuk menjadi tempat ataupun institusi menerima magang mahasiswa se-Indonesia ini juga tentu ada seleksi ya Pak ya? Ya. Tidak semua institusi bisa atau lolos dalam proses dipilih oleh Kemendikbud menjadi lembaga ini. Ini jadi ini kehormatan tersendiri. Ya yang biasa seperti biasanya seleksi itu harus memenuhi seleksi administratif ya. Karena kan ini salah persyaratannya itu kan semester 5 minimal. Kalau semester 2 ya nanti dulu lah nunggu semester 5. Nah pertanyaannya lalu bagaimana yang skripsi? Itu boleh silakan ya. Makanya yang saya sampaikan tadi kita RRI akan membangun hubungan emosional dan hubungan profesional dengan calon-calon yang masuk dalam 50 besar ini. Karena kenapa? Kita sudah mendidik siapa tahu ya. Lembaga-lembaga terkait juga membutuhkan, RRI juga membutuhkan, terutama lembaga media yang lain lah ya, membutuhkan, dan mungkin kementerian lembaga yang butuh. Karena mereka yang kita didik selama 2 bulan ini betul-betul kita akan didik menjadi seorang broadcaster. Saya kira selama 2 bulan dididik untuk menulis berita, kemudian kita turunkan di lapangan bagaimana nulisnya yang baik, ya. Nulis berita di media cetak atau media online-nya itu sudah saya yakin udah bagus lah selama 2 bulan ini. Kalau toh dia akan mengambil gambar, saya kira gambarnya, angle-angle-nya saya kira selama 2 bulan dididik, saya kira bagus lah itu. Iya. Dan kalau toh announce, reporter melaporkan katakanlah seperti itu, selama 2 bulan ini saya kira teman-teman sudah piawai itu. Akan ada tim pendidik yang akan Nah, memberikan. kita akan memberikan pendampingan, Iya. ya,
tidak hanya sebatas 2 bulan ini pendampingan itu, tetapi selama 5 bulan kita akan tetap melakukan pendampingan kepada teman-teman yang lolos ini, 50 mahasiswa ini. Makanya saya yakin alumni ini yang terbaik lah saya kira. Karena tim pengajarnya juga Tenaga-tenaga expert yang kita punya ya, yang ahli juga dari berbagai media juga yang kita libatkan, tidak hanya RRI, sehingga kita betul-betul di sini multimedianya itu kena. Kita akan expert fokus piawai di bagaimana menjadi seorang jurnalis yang mengambil video secara angle-angle-nya bagus, kemudian kalau toh gambar, kita akan ngambil gambar-gambar yang bagus. Itu punya ahli-ahli semuanya yang kita ajarkan kepada 50 mahasiswa ini. Selain di atas semester 5, kualifikasi apa Pak? Di RLPU mungkin ada kualifikasi khusus sehingga mahasiswa yang nanti membaca ataupun mendapatkan informasi ini bisa mengukur mungkin mereka akan lolos seleksi. Apa Pak kualifikasi yang harus punya kemampuan dasar jurnalistik mungkin atau apa Pak? Baik, ketika kita bicara kompetensi, maka mahasiswa yang akan ikut magang adalah mahasiswa yang memang berkompetensi dengan inline ya. Dia inline dengan program magang yang kita lakukan, itu yang pertama dulu. Jadi itu yang pertama, kompetensinya harus jelas. Nah ini sudah disusun oleh tim yang kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan RRI. Jadi kompetensinya adalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi jurnalis. Itu yang pertama. Gitu ya. Selain daripada persyaratan-persyaratan administrasi, baik itu sudah semester 5, semester 6 dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana attitude. Karena CV seseorang itu akan terlihat dengan jelas attitude dia. Sehingga kita berharap lahirlah generasi unggul yang mencintai profesi jurnalis dengan tetap taat kepada aturan main atau secara profesional itu dilakukan. Saya kira itu. Ya, hal-hal lain nanti secara teknis akan dibuat oleh tim. Ya, mungkin kalau toh mau dipublish oleh kawan-kawan, kita itu kan media, radio, ya. Kita akan di RRI ini kan sudah multiplatform. Artinya teman-teman yang lolos itu nantinya dia punya kemampuan untuk menjadi seorang reporter yang melaporkan, ya. Contoh nih, teman-teman yang kita tes itu bisa jadi nanti ini perjalanan dari Radio Dalem sampai ke Medan Merdeka Barat. Nah, dia akan bercerita panjang lebar perjalanannya dari Radio Dalem sampai ke Medan Merdeka Barat. Berapa durasi yang dia mampu sampaikan? Berapa informasi dari perjalanan ini yang bisa dia sampaikan? Ini akan ketahuan dari situ saja. Kalau dia punya kemampuan melihat objek ya, dan kemudian disampaikan kepada publik, ke kita katakan seperti itu, dia mungkin bisa bercerita sampai 10 menit bercerita tentang perjalanan dari Radio Dalem ke Medan Merdeka Barat. Dengan bercerita saja dia punya kemampuan yang luar biasa, saya kira dia sudah pastilah punya kompetensi yang bagus kalau dia menjadi seorang jurnalis radio terutama. Karena radio itu dituntut untuk melaporkan. Di samping nanti dituntut juga untuk menulis. Saya kira itu Mbak Beni. Baik, jadi semua mahasiswa mungkin Anda nanti akan membaca sebaran informasi undangan untuk mendaftar sebagai peserta kampus terbuka, kampus mandiri di RRI ini. Bisa mengukur juga bahwa semua punya potensi sebetulnya menurut Pak Direktur Program. Kebutuhan untuk menjadi jurnalis radio terutama bisa sangat terpenuhi ya Pak dengan kondisi itu. Ya. Baik. Silakan kita masih buka kesempatan, teman-teman pewarta masih terus datang sepertinya Pak Direktur, sehingga untuk yang baru tiba atau ada yang ingin menambah pertanyaan, pendalaman, kami masih buka kesempatan, silakan lagi. Ada mikrofon di meja tengah, bisa diakses. Nah untuk pendaftaran sendiri sampai kapan Pak? Apa sudah dibuka? Pendaftaran ini secara resmi sudah terbuka ya Pak Direktur ya? Sampai dengan 10 Juli kalau nggak salah. 10 Juli ya, oke. Jadi mulai starting. Ada link yang bisa nanti akan dipublikasikan. Ya. Itu linknya. Kami berharap awak media juga bisa nanti mempublish link ini sehingga mahasiswa seluruh Indonesia yang berminat itu bisa mendaftar Ya. secara tepat. Jadi sudah mulai dibuka, mulai kemarin atau mulai hari ini? Sejak kemarin ya? Oke. Hari ini sampai dengan 10 Juli ya. Hari ini sampai 10 Juli Ya. 2022. Nanti pada Caranya? tanggal 20 Juli itu diumumkan siapa yang lolos. Oke. Dari pendaftaran dibuka. Jadi masuk ke link yang sudah kita siapkan ya.
Bitly. linknya, ya bit.ly-nya. Ya. Nanti akan diekspos oleh teman-teman, bahkan RRI juga akan mengekspos sehingga semua mahasiswa bisa mengetahui link mana yang bisa masuk. Nah kita berharap lewat semua media sosial yang dimiliki oleh RRI, ini bisa mempublish itu secara serentak ke seluruh Indonesia. Kalau peminatnya jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, apa rencananya Pak? Skenario-nya seperti apa? Ya, pendaftaran itu kan nggak hanya sekarang. Iya. 5 bulan lagi, semester berikutnya kita harapkan itu tidak hanya 50 tetapi 100. Semester berikutnya 500. Jadi kawan-kawan yang tidak lolos hari ini bukan berarti teman-teman tidak punya kompetensi. Karena memang limit kuota ya hanya 50, tetapi punya kesempatan untuk mengikuti berikutnya. Gitu loh. Saya kira kalau jiwanya dia menjadi seorang jurnalis, dia akan fight terus untuk mengikuti. Fasilitas selama menjadi peserta magang nanti apa saja Pak? Apakah mereka bisa punya akses karya-karyanya dipublish di RRI sebagai institusi secara resmi? Kalau sudah teman-teman kan kita didik dulu selama 2 bulan. Iya. Nah setelah 2 bulan saya pastilah kita berikan kesempatan kepada adik-adik kita itu untuk melaporkan di Pro 3, melaporkan di Pro 1 katakanlah begitu teman-teman ditugaskan di Satker daerah ya. Nah, di samping itu ya kita beri kesempatan kepada teman-teman itu untuk publish di portal kita rri.co.id. Jadi punya kebebasan teman-teman ini untuk berekspresi ya. Melaksanakan amanahnya sesuai dengan tanggung jawabnya selama 5 bulan ini. Kenapa? Karena harus memenuhi kuota 20 SKS ini, karena nanti ini teman-teman kan harus tetap ada pendampingan begitu. Iya, iya. Jadi tidak dilepas begitu saja, ya selama 5 bulan ini teman-teman ini akan didampingi, sehingga selama 5 bulan pula ini kan kita cetak sampai betul-betul profesional lah. Ya, Jadi ada komunikasi antara RRI dengan kampus ya? Ada. Untuk penilaian-penilaian, jadi mereka tetap 1 semester ini magang di RRI, tapi nilai akademisnya tetap ada dari kampus. Ada. Tetap ada. 20 SKS dan ada pendampingan itu. Baik, ini Karena luar yang kita biasa. kontrakkan kan 20 SKS. Betul, Sehingga itu betul. menjadi nilai bagi mereka. Jadi pendaftaran itu nanti sampai dengan tanggal 20 diumumkan, kemudian per 1 Agustus itu programnya sudah jalan dari 50 mahasiswa yang terpilih. Ya. Ini akan mulai mengikuti program magangnya per 1 Agustus gitu ya. Sampai dengan nanti tanggal 20 Desember. Tahapannya bisa begitu panjang ya? Siap. Dan itu di akhir penilaian, di akhir masa magang, penilaian bisa langsung ke kampus. Ke kampus. Sebagai nilai per semesternya Siap. terpenuhi gitu ya. Baik, ini artinya semua sudah diatur ya Pak, skema tahapan-tahapan ini dengan Sudah. Kemendikbud dan RRI dalam Ya, konsep. Karena ini sinergitas. Ya, ya. Sinergitas antara Kemendikbud dan LPP RRI dalam rangka menciptakan sumber daya manusia unggul. Ya, khususnya bagi mereka yang betul-betul mencintai profesi sebagai jurnalistik. Gitu. Baik. Baik, masih ada kesempatan? Silakan Tutor. Izin Bu ini Iya. Tutor mau nanya lagi. Soal ini mungkin gambaran proporsi nanti pas diklat itu apakah dia langsung turun ke lapangan atau akan ada pendalaman-pendalaman materi. Lalu juga dengan berbagai pengalaman yang ditawarkan itu artinya itu menjadi keuntungan bekal mereka untuk nanti turun atau bersaing di dunia kerja terutama di dunia jurnalistik mungkin. Ya. Ya, selama 2 bulan dia akan dididik ya di istilahnya digodok di kawah candra di muka. Ya. LPP RRI selama 2 bulan. Dan itu mulai jam 9 sampai jam 4 sore setiap harinya dididik bagaimana dia menjadi seorang jurnalis yang profesional, menjadi seorang jurnalis multiplatform tadi. Sehingga kita kembangkan betul-betul menjadi reporter atau wartawan mobile journalism lah. Ini yang akan kita kembangkan 2 bulan Mas. Ini luar biasa. Baru turun ke lapangan. Tapi bukan berarti nanti untuk praktek itu bukan berarti nggak turun ya. Mungkin dalam kelas itu oke, besok turun, katakanlah begitu masuk kelas lagi. Ya, itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang nanti memberikan pelatihan di diklat lah. Saya tambahkan kan Dir, jadi metode pembelajarannya adalah teori dan praktek. Gitu. Jadi teori saya kira sudah didesain sedemikian rupa berapa persen teorinya, berapa persen prakteknya.
Karena teori dan praktek itu harus bisa jalan berdampingan, sehingga selama 2 bulan kita berharap ketika mereka ditempa di situ dengan teori dan praktek, implementatifnya ada pada 3 bulan berikutnya di masing-masing satker, sebagaimana dijelaskan oleh Pak Dir PP tadi. Ya, jadi kurikulumnya pasti akan dibagi seperti itu oleh pihak yang berwenang untuk mengatur kurikulum itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, sebelum selesai sambil artinya proses magang ini, apakah di luar proses magang ini RRI tetap membuka kesempatan-kesempatan lain, Pak? Ada pintu-pintu lain untuk penambahan kontributor kah atau apa? Ya, begini. Ini kan memang program kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang memang kuota untuk sekarang ini 50 orang. Tetapi jangan khawatir, RRI masih membuka juga seluas-luasnya untuk volunteer. Dan yang sudah kita buka untuk volunteer di Voice of Indonesia. Dan yang sudah mendaftar itu 100 lebih. Dan persyaratan di Voice of Indonesia minimal dia bisa aktif bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang ini kepentingannya untuk menjadi seorang announcer, seorang jurnalis yang memang dia punya kompetensi nanti untuk konsumsinya ya, itu untuk luar negeri. Nah ini yang sekarang sudah berjalan. Baik, jadi on progress RRI sepertinya membuka pintu banyak ya untuk mahasiswa, untuk program seperti ini. Lorongnya. Itu. Lorongnya Kalau itu kan volunteer ya. Ya. Nah ini saya kira tidak hanya di Voice of Indonesia, tetapi dalam perencanaan kita sekarang ini di seluruh Indonesia, setiap RRI di seluruh Indonesia bagi mahasiswa yang ingin volunteer ya, kita akan didik menjadi jurnalis atau broadcaster di berbagai daerah di seluruh Indonesia, Mbak Beni. Baik. Terima kasih Pak Direktur Program, terima kasih Pak Direktur Layanan Sama-sama, Mbak Usaha. Ya. Teman-teman, di luar sesi ini kami masih beri kesempatan, mudah-mudahan Bapak tidak keberatan. Kalau ada yang ingin secara khusus mendapatkan statement dari Bapak berdua atau lainnya. Silakan. Saya terima kasih sekali kepada kawan-kawan wartawan yang sudah hadir di sini dan kita memberikan apresiasi kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Direktur Program dan Produksi, Pak Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha. Terima kasih untuk para pewarta, teman-teman wartawan, online, cetak, dan radio yang hadir di sini. Ya mudah-mudahan program ini bisa tersosialisasikan, terinformasikan ke semua publik sehingga memang bisa disambut, dimanfaatkan dengan baik untuk halayak ramai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.